Timnas U17 Indonesia terus buru pemain diaspora standar Bima Sakti seperti Wilber Jardim. Pelatih Bima Sakti terus memburu pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Sejauh ini Bima Sakti sudah memanggil beberapa pemain diaspora ke Timnas U17 Indonesia. Akan tetapi hanya Wilber Jardim yang dipertahankan oleh Bima Sakti. Sementara nama lainnya harus dipulangkan karena belum sesuai ekspektasi. Mereka adalah Aaron Liam Switla Madrid Augusta, Igor Arumbumi Sanders. Diakui Bima Sakti, kemampuan dari Wilber Jardim dibutuhkan Timnas U17 Indonesia. Kini Wilber Jardim tengah izin pulang ke Brasil harus menyelesaikan urusan pribadinya. Wilber Jardim akan menyusul Timnas U17 Indonesia yang lebih dulu bertolak ke Jerman guna melanjutkan pemusatan latihan. Saat TC ke Jerman, Bima Sakti menyediakan 2 slot bagi pemain diaspora yang dipantau oleh penasihat Timnas U17 Indonesia, Frank Wormoed, di Belanda. Bima Sakti menjelaskan kuota 2 pemain diaspora yang akan dipanggil tidak serta-merta posisinya langsung aman. Jika dalam perjalanannya dianggap tidak memuaskan, pemain yang bersangkutan bisa dicoret. Nama diaspora yang berada di daftar tunggu lainnya bisa masuk untuk menggantikan. Frank Wormoed sudah lihat pemain diaspora di Belanda mulai diangkut saat Timnas U17 Indonesia TC ke Jerman. Penasihat Timnas U17 Indonesia, Frank Wormoed, disebut sudah melihat-lihat pemain diaspora yang berada di Belanda, yang nantinya akan diberi kesempatan bergabung ke pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di Jerman. Selama TC di Jerman, terdapat 2 slot yang disediakan pelatih Bima Sakti bagi pemain diaspora dari Belanda tersebut. Garuda Asia bertolak ke Jerman pada 17 September. Bima Sakti menjelaskan kuota 2 pemain diaspora yang mendapat kesempatan gabung TC ini tidak serta-merta posisinya langsung aman. Jika dalam perjalanannya dianggap kurang memuaskan, pemain yang bersangkutan bisa dicoret. Nama diaspora yang berada di daftar tunggu lainnya bisa masuk menggantikan. Pasalnya, saat berada di Jerman, Timnas U17 Indonesia hanya dibatasi kuota 30 pemain. 28 diantaranya merupakan nama-nama yang diboyong dari TC di Jakarta. Lebih lanjut, Bima Sakti yakin bahwa anak asuhnya bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17. Dalam hasil drawing, Timnas U17 Indonesia tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Mainkan seluruh laga grup A di Surabaya. Jadwal lengkap Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia bakal bersaing di grup A Piala Dunia U17. Hal ini sesuai dengan hasil drawing grup yang telah terlaksana. Lawan yang harus dihadapi Timnas U17 Indonesia yakni ada Ekuador, Panama, dan Maroko. Skuad Timnas U17 Indonesia sendiri menyambut baik hasil drawing tersebut. Pasalnya bisa dikatakan tim asuhan Bima Sakti terhindar dari grup neraka. Meski begitu, Bima Sakti menegaskan tak akan menganggap remeh lawan-lawan yang ada. Lebih lanjut, Bima Sakti menilai laga Piala Dunia U17 bisa menjadi kesempatan bagi para pemain meningkatkan level. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia bakal memainkan laga perdananya di Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang. Laga pertama yakni melawan Ekuador, yang mana pada laga tersebut rencananya dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebagai informasi, persaingan grup A akan dihelat di 2 stadion. Selain Stadion Gelora Bung Tomo, terdapat Stadion Manahan, Surakarta. Namun Timnas U17 Indonesia bakal memainkan semua laga pada babak penyisihan grup di Stadion Gelora Bung Tomo.
Sedangkan Stadion Manahan hanya akan menyajikan duel antara Ekuador dan Panama. Berikut jadwal lengkap penyisihan Grup A Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di Timnas Indonesia diakhiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI. Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Sementara itu, PSSI belum lama ini dikabarkan bakal kembali melakukan naturalisasi pemain asal Belanda, Jay Itzes. Program naturalisasi Jay Itzes diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, sang pemain diproyeksikan dapat membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2024 pada awal tahun depan.